Yang terakhir saudara, juga penguasaan diri dalam kehidupan pribadi. Ya, apakah itu bersangkut paut dengan hobi kita, kesenangan? Anda punya kesenangan tapi berlebihan, melakukan itu tidak bagus. Ya, kalau hobi kita bagus, baik, itu perlu dipupuk saudara. Jangan dibuang ya. Jangan bilang, saya orang reform loh. Saya anti dengan hobi-hobi atau kesenangan-kesenangan. Itu duniawi. Reform tidak boleh itu. Itu bukan reform ternyata. Yang membedakan rohani dan rohana itu bukan reform ya. Saya main fingerstyle. Lagunya Ebit GAD. Din 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 di di. Orang bilang, Pak Pendeta itu rohana itu. Itu bukan reform, saudara. Kalau reform itu semua rohani. Anda bermain musik rohani, saudara. Tapi kalau Anda main musik yang rusak-rusak, itu pekerjaan setan. Putar musik ngak-ngingok, pakai pakaian tidak keru-keruan, rock, mini, tinggi sekali, joget-joget, ya, duk dak, joget-joget. Itu pekerjaan setan jelas. Tapi kalau musik-musik yang kita temukan dalam dunia ini, ada keindahan di dalamnya. Dan syair-syairnya secara umum dapat diterima secara manusiawi. Cerita tentang alam, cerita tentang keluarga, cerita tentang jatuh cinta. Loh itu pekerjaan setan, tidak jatuh cinta itu. Itu jatuh cinta pekerjaan setan ya. Tuhan yang memberikan kita kapasitas untuk jatuh cinta saudara. Kapasitas kasih. Ada kapasitas moral untuk menginginkan sesuatu dan mengejar sesuatu. Itu sakral saudara. Tapi karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, banyak di dalam common grace of God menemukan hal-hal yang indah. Yang sebetulnya itu bukan dosa. Nah, apa orang Kristen tidak boleh di dalam? Kalau tidak boleh, maka Anda tidak boleh makan sate. Tidak boleh lo makan sate. Kenapa? Makan sate tidak ada di Alkitab kan? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana Petrus, Paulus itu bakar sate. Lalu memerintahkan kita, hendaklah kamu makan sate. Ada enggak? Sate itu temuan siapa? Makanan asli dari mana sate itu? Indonesia kan? Saya tidak yakin kalau di Israel dulu zaman Paulus, zaman Tuhan Yesus ada sate. Kalau daging bakar, daging panggang mungkin ada. Tapi kalau sate seperti sekarang dikasih bumbu kacang, itu enak sekali, itu tidak ada itu saudara. Jadi buatan asli di sini. Tidak ada di Alkitab itu. Anda kalau mau rohani benar, tidak usah makan sate. Betul ya? Banyak orang goblok sebetulnya saudara di dunia ini. Mereka menghina segala sesuatu saudara. Yang Alkitab tidak hina. Maka saya kalau memainkan musik yang ada di dunia ini, yang dinyanyikan oleh artis di dunia ini, yang itu berbobot dan bagus. Apalagi saya mainnya fingerstyle saudara. Fingerstyle itu ya model klasik kan. Bukan buk-bak ngak-ngingok musik yang gak karu-karuan kan. Yang model orang di lapangan-lapangan itu joget-joget telanjang atau di night club. Tetapi saudara itu musik yang berbobot. Kenapa saya tidak boleh mainkan? Lalu orang berkata, jangan Pak Pendeta, itu rohana Pak Pendeta. Pak Pendeta harus rohani. Jadi saya pendeta setiap hari harus nyanyi lagu-lagu him ini saudara ya. Main gitar harus lagu him ini. Kalau berkata-kata pun tidak boleh kata-kata biasa. Ya, harus ada kutipan firman Allahnya. Wah cilaka besar ya kalau pendeta seperti itu ya. Tiap kali bicara dengan siapa saja ya, harus ada kutipan firman Allahnya, itu baru rohani. Evangelical yang sempit semacam itu loh, menjadi irasional, menjadi tidak masuk akal saudara. Maka reform itu bagi saya paling indah. Mempunyai konsep paling utuh, paling lengkap. Dia tahu ada keindahan-keindahan di dalam dunia ini. Keindahan arsitektur, keindahan lukisan, keindahan musik, keindahan seni di dalam dunia ini yang dihasilkan oleh orang-orang berdosa, tetapi itu semua di dalam konteks common grace of God, anugerah umum daripada Tuhan Allah, dan juga wahyu umum, general revelation of God, saudara, wahyu umum Tuhan Allah. Maka menjadi orang reform itu menjadi sangat seimbang dalam hal rohani, sangat rohani dalam kehidupan di dunia ini, tetap rohani. Karena kita mempunyai pemahaman yang seimbang, saudara. Ya, maka kalau Anda orang reform belum mengerti prinsip ini, ya, lalu memberikan kritikan-kritikan yang tidak masuk akal itu, saudara, maka itu menjadi sesuatu yang bagi saya
sangat-sangat irasional dan tidak perlu diikuti. Ya, sama sekali tidak perlu diikuti, saudara. Kita tidak anti dan musik yang indah di dalam dunia ini. Boleh Anda mainkan, boleh Anda dengarkan, boleh Anda nikmati. Ya, karena itu adalah hasil daripada orang-orang yang mempunyai anugerah umum daripada Tuhan Allah dan juga mempunyai wahyu umum daripada Tuhan Allah, sehingga mereka bisa mengkompos, ya, bisa menyusun musik begitu indah, begitu bagus, bisa melukis begitu bagus, bisa membangun arsitektur begitu bagus. Nah, orang-orang kayak gini, saudara, yang membeda-bedakan itu mestinya menurut saya, kalau dia bangun rumah itu tukangnya itu siapa? Orang Islam apa Kristen? Kalau mau rohani harus Kristen loh. Ya, kalau ikut pemikiran bodoh itu ya, kuli-kulinya mana? Orang mana? Islam apa Kristen? Atau Hindu? Harus pakai Kristen dong, supaya rohani kan? Betul ya? Belanja di toko harus di toko Paso ya. Karena orang Kristen, nggak boleh di toko orang yang Konghucu atau toko orang Islam, toko bangunan orang Islam, nggak boleh. Itu bukan rohani, itu sudah rohana. Ini kan konyol sekali, saudara. Nanti beli daging di pasar, saudara. Ini daging ayam, kambing, sapi yang potong siapa? Orang Islam. Kalau orang Islam kan mesti bismillah. Orang Kristen nggak boleh makan itu. Dia ternyata makan kan? Makan kan? Anda beli daging di pasar, semua dipotong orang Islam itu. Kalau nggak dipotong orang Islam nggak mau beli nanti, betul ya? Lah Anda teliti semua enggak itu dipotong orang Islam loh. Apakah itu enggak rohani kalau Anda makan itu? Jadi konyol sekali ya. Jadi saya mainkan EBIT GAD pakai fingerstyle. Pak Pendeta harus rohani. Jangan rohani, ini konyol sekali dan itu kebodohan. Maka reform ini paling indah, paling seimbang, paling bagus ya. Teologi yang paling hebat, paling bagus, paling indah. Dan saya berbahagia menjadi orang reform. Tidak sekedar menjadi Kristen, tetapi Kristen yang mempunyai inti pemahaman teologi yang sangat penting di dalam kekristenan, saudara.